Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sosial budaya masyarakat maritim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 4.735 desa pesisir dan 1.331 suku bangsa, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010. Tak mengherankan jika sebagian besar penduduknya memiliki berbagai kearifan lokal dalam berinteraksi dengan laut dan mengandalkan sumber daya laut untuk penghidupannya. Secara garis besar, kearifan lokal yang berperan dalam perilaku kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, ritual, kedua, teknologi penangkapan, ketiga, manajemen pengelolaan sumber daya, dan yang keempat adalah folklore. Sebagai negara perairan dengan 4.735 desa pesisir, maka sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Hal tersebut kemudian membentuk berbagai macam aktivitas, pengetahuan, aturan, dan teknologi pemanfaatan sumber daya laut yang menjadi media masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah yang lalu menjadi satu unsur pembentuk kebudayaan maritim di Nusantara. Kebudayaan maritim ini berbeda antara satu masyarakat di suatu daerah dengan masyarakat di daerah lainnya, meskipun dalam lingkungan ekosistem yang sama, yaitu laut. Hal ini dimungkinkan karena sebuah kebudayaan dipengaruhi juga oleh faktor historis, geografis, dan genealogis yang menjadi pembeda antara etnis satu dengan yang lainnya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka masyarakat pesisir dapat dibedakan dalam berbagai macam etnis. Etnis-etnis yang mendukung budaya maritim Nusantara diantaranya adalah orang Seka, orang Duano, orang Madura, orang Banjar, orang Mandar, orang Buton, orang Bajo, orang Makassar, dan orang Bugis. Penjelasan masing-masing etnis pendukung budaya maritim Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang Seka Bangka, merupakan salah satu suku yang tinggal di daerah sekitar pesisir Pulau Bangka. Suku ini dikenal sebagai pelayar dan nelayan handal. Mereka tinggal di atas perahu dengan pola hidup nomaden. Penggunaan kata Seka ini sebenarnya memiliki arti negatif, yaitu primitif atau terbelakang. Terlepas dari banyaknya pendapat dengan penyebutan Seka, mereka sendiri lebih senang disebut dengan suku Sawang. Tempat tinggal suku ini dikenal dengan sebutan kampung laut. Saat ini suku Seka atau suku Sawang kebanyakan tinggal di daerah Bangka Selatan, Bangka Belitung, dan Belitung Timur. Yang kedua adalah orang Duano, merupakan suku laut yang berasal dari Indragiri Hilir, Kepulauan Riau. Dahulu suku ini bermukim di atas perahu, namun sekarang sudah bermukim di wilayah daratan dan menyebar di daerah-daerah Sumatera. Sejak tahun 1960, tempat tinggal orang Duano berubah dari kawasan pesisir menjadi ekosistem muara pantai. Salah satu bentuk budaya orang Duano yaitu menongkah kerang. Salah satu ciri khas dari orang Madura yang mudah dikenali adalah dari lokatnya. Orang Madura terkenal mempunyai jiwa merantau. Hal ini menyebabkan orang Madura mudah ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. Secara ekologis, Pulau Madura dikelilingi oleh pantai di sisi utara dan selatannya, karena sektor perikanan mempunyai arti penting kedua dalam perekonomian di Pulau Madura setelah sektor pertanian. Nelayan Madura memiliki pengetahuan dalam bentuk kearifan lokal terkait klasifikasi ombak, angin, dan cuaca. Wujud fisik kebudayaan maritim orang Banjar antara lain hadir dalam perahu dan alat tangkap yang mereka gunakan. Jukung Rangkang merupakan contoh perahu tradisional orang Banjar, sementara tangguk, sarakap, dan lukah merupakan beberapa contoh alat yang digunakan orang Banjar untuk menangkap ikan. Yang kelima adalah orang Mandar, merupakan suku asli Sulawesi Barat. Halaman tempat tinggal mereka berhadapan langsung dengan laut dalam. Bagi orang Mandar, laut bukan hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun juga untuk membangun identitasnya. Menjalani profesi sebagai nelayan bukanlah pekerjaan sembarangan bagi orang Mandar. Nelayan dalam kebudayaan Mandar disebut posasi atau yang mencari rezeki di laut. Orang Mandar sangat pintar dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di laut. Karenanya orang Mandar dikenal sebagai pelaut ulung. Mereka jarang hilang dan tersesat di lautan luas. Yang keenam adalah orang Buton. Orang Buton telah berabad-abad
membangun jaringan perdagangan maritim di Laut Jawa dan sering disandingkan dengan dua suku bahari dari timur lainnya, yaitu Bugis dan Makassar, sehingga muncul akronim BBM, Bugis, Buton, Makassar. Orang Buton yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berasal dari Kepulauan Wakatobi. Mereka merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki kemampuan tinggi dalam menguasai lautan baik sebagai pelaut maupun pedagang. Salah satu bentuk karya maritim dari orang Buton adalah teknologi perahu lambo dan boti. Sebagai suku pendukung kebudayaan maritim, sejak dahulu orang Buton memiliki kearifan lokal di dalam menjaga, melindungi, memelihara, dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Hal itu dimaksudkan untuk melestarikan wilayah darat dan laut agar tetap terjamin kesinambungannya. Yang ketujuh ada orang Bajo. Orang Bajo merupakan salah satu suku pendukung langgengnya budaya maritim Nusantara karena hampir seluruh aktivitas kehidupan dilakukan di atas laut. Mereka tinggal di atas laut atau di sepanjang pantai di mana terdapat sumber air tawar dan pohon sukun. Pola tempat tinggal mereka berkelompok, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun kesamaan jenis mata pencaharian. Mayoritas mata pencaharian orang Bajo adalah nelayan dengan wilayah melaut tersebar di seluruh perairan Nusantara, mulai dari Sabang hingga Merauke. Yang kedelapan adalah orang Makassar, merupakan suku terbesar di Sulawesi Selatan bersama dengan suku Bugis, Mandar, dan Toraja. Etnis ini dikenal juga dengan nama Mangkasara yang artinya mereka yang bersifat terbuka. Mereka mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Hal ini sama dengan orang Bugis. Masyarakat ini juga memiliki kebiasaan merantau melintasi laut sehingga dikenal sebagai salah satu pelaut lebih dari 4 juta jiwa, di mana mereka hidup menyebar di sejumlah tempat di Asia Tenggara. Dalam pengantar buku Manusia Bugis, mata pencaharian orang-orang Bugis adalah sebagai petani, pekebun, pedagang, dan nelayan pantai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai sosial budaya masyarakat maritim. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.